CV-nya dari pemateri kita, ya. Oke, ini beliau ini masih muda ya, masih muda banget. Makanya saya manggilnya Mas nih, bukannya Pak nih. Karena kalau Pak itu jauh di bawah saya. Saya sudah 52, Mas. 51. Januari besok saya 52, Mas Umar ya. Mas Umar berapa nih sekarang umurnya nih? H26, baru 26. Baru 26 kan? Setengahnya, hampir setengahnya saya itu ya. Oke. Terus nih sudah pengalaman representasi kuisis Indonesia. Ini berarti sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ini bukan bedanya sama brand ambassador apa nih, Mas Umar? Kalau brand ambassador kan kayak apa ya? Ditunjuk ya. Kalau saya ya staff kuisis sih. Berarti memang dari kuisisnya langsung ya? Iya, saya memang bekerja di kuisis, Mas. Gitu. Oke nih. Ini nanti tolong dijelasin, Mas ya, kuisis ini buatan mana? Karena saya yakin banyak yang nggak nyangka. Ya. Oke, terus ini pendidikannya sekarang masih pasca sarjana S2 Digital Society Studies di Bangalore ya. Yeah. Bangalore India ya berarti. Oke. Sarjana S1 di UGM ya, lulus 2016 nih, dan dia ternyata lulusan terbaik Bapak Ibu ya. Ini makanya saya bilang pemateri hari ini luar biasa ya. Saya minta maaf, saya kurang kurang mengeksplor ini. Biasanya kalau memang pemateri yang bagus begini, saya akan eksplor nih, tapi saya baru tahunya pagi ini, minta maaf ya. Oke, aktivitas sekarang. Nggak hebat-hebat juga. Oh gitu ya. Oke, aktivitasnya inisiasi grup komunitas kuisis. Nah, alhamdulillah di Facebook ya, ada ya di Facebook. Sekarang udah 5.500 sudah sekarang. Udah 5.500. Nanti saya akan anjurkan biar teman-teman yang ada di MST ini biar bisa gabung juga ya. Juga monggo nanti Mas Umar, teman-teman yang di kuisis, yang guru-guru mau gabung ke MSC juga monggo dipersilahkan. Terus penerjemah pengguna bahasa Indonesia, ini 1 dari 7 bahasa di kuisis. Oh, pakai bahasa apa nih Mas kuisis Mas? Sebetulnya kan sebelum saya masuk itu kuisis baru ada bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, apa gitu ya, cuman 6 gitu. Nah, berarti yang bahasa Indonesia Mas Umar nih yang kemarin yang iya, tapi saya nggak bangga-bangga banget sih, karena gini ya, di kuis itu nerjemahinnya susah banget. Di kuis itu ada berapa ribuan kata yang harus saya translate gitu. Akhirnya kemarin sebagian juga akhirnya kita pakai Google Translate. Jadi mohon maklum kalau Bapak Ibu nanti ngelihat terjemahan kuis yang bahasa Indonesia itu juga masih banyak errornya. Oke. Tapi ini udah UI UX juga nih. Ini sudah user interface udah jago juga nih dia di ini ya. Oke. Terus dukungan layanan membantu para guru pengguna mengalami masalah kesulitan. Berarti ini orang kuisis, ini stafnya kuisis loh Bapak Ibu ya. Ini kita berada di pemateri yang sangat tepat ini ya. Kalau kemarin Mas Umar terus terang dari kita ini ya udah saling mengisi aja siapa yang punya pengalaman ini. Kalau ini kan sekarang enggak ya. Mantap Pak Abi, mantap. Oke, ya baik, ini mantap nih Pak ya. Oke, pengalaman project nih peserta workshop ahli ya, peraturan pemerintah tentang PTSE
2019 pimpinan project kolaborasi dengan Facebook saya Indonesia. rangkum aja Mas kebanyakan. Oke. Ya, sebelum intinya. saya S2 itu saya ya asisten dosen ya di Visipol UGM, dan itu kita banyak kerjasama dengan Kominfo dan beberapa perusahaan digital seperti Microsoft, Facebook, Google gitu. Iya. Ya udah ini. Oke, sip kalau gitu. Ini karena udah dirangkum ya, kita langsung aja. Saya serahkan langsung acara ini ke Mas Umar ya, selaku pembicara. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Pak Argia. Pak Abi saya, Abi. Oh Pak Abi ya? Ya. Maaf ya. Abi Kanda. Nama saya Yopi Afrin, tapi saya dipanggilnya Abi Kanda. Oh, makasih ya Pak Abi. Iya. Nah ini saya mau presentasinya pakai Quizizz juga nih, karena sekarang Quizizz juga ada presentasi interaktif ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah tahu Mentimeter, nah sekarang Quizizz tuh punya fitur yang kayak Mentimeter juga. Silahkan diklik linknya sambil saya share screen juga. Oke, ini ada screen saya udah kelihatan? Ya, sudah kelihatan Pak. Nah, ini jadi fitur presentasi interaktif Quizizz. Nah, ini pokoknya nanti di sini saya nggak ada PowerPoint ya, jadi semuanya saya full pakai presentasi interaktif. Kemudian nanti kita langsung praktek gitu. Maksudnya saya akan mendemonstrasikan beberapa fitur-fitur gitu yang ada di Quizizz langsung dari Quizizz-nya gitu. Okay. Silakan langsung diklik aja linknya. Bisa kalau Bapak Ibu sekarang buka di laptop, mau langsung klik linknya di laptop bisa, atau mau buka di HP juga bisa. Buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan kodenya 022093. Oke, monggo silakan Bapak Ibu. Linknya ada di chat ya. Di chat. Ya, linknya ada di chat Zoom. Ya, di chat Zoom. Biasanya, tapi beberapa Bapak Ibu ada yang ini ke chat Zoom gimana sih? Kadang agak-agak ada saya. Nah, kalau Bapak Ibu buka Zoom-nya di laptop gitu ya, ini buka di HP juga nggak apa-apa, supaya mungkin juga merasakan apa namanya, bagaimana sih presentasi interaktif kalau di HP gitu. Buka Join My Quiz, ini ya, joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode 022093. Gitu. Oke, monggo, dipersilahkan. Ini sambil nunggu masuk ya, saya menjelaskan sedikit apa itu Quizizz. Sebenarnya ini ada di materi saya di bawah, tapi nggak apa-apa sambil menunggu Bapak Ibu masuk. Jadi Quizizz itu adalah sebuah platform edukasi gitu ya, yang fokus pada permainan kuis gitu, atau menjawab soal atau ujian seperti itu. Nah, itu yang membedakan, karena aplikasi pendidikan itu banyak banget. Seperti tadi sudah saya sampaikan sebelum kita mulai ya. Ada Google Classroom, ada Office 365, ada Canva, ada Mentimeter, ada Quizizz. Paling gampangnya kalau Bapak Ibu di sini ada yang baru pertama kali banget tahu Quizizz, Quizizz itu sangat sama genrenya dengan Kahoot gitu. Nah, tapi tentu ada karakter-karakter yang berbeda antara Kahoot dan Quizizz, dan mana yang lebih bagus ya nanti saya akan menjelaskan Quizizz. Kalau Bapak Ibu sudah tahu Kahoot, nanti bagaimana, nanti Bapak Ibu sendiri yang menentukan mana nih yang lebih bagus atau yang lebih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Nah, jadi itu yang pertama, Quizizz itu fokus pada bermain kuis gitu, dan kita punya fitur baru ini, presentasi interaktif gitu. Jadi biasanya nanti kalau saya tidak jelaskan di awal, nanti ada yang nanya, Quizizz bisa jadi kayak Zoom nggak? Itu beda banget gitu. Kalau Zoom itu kan aplikasi untuk video ini ya, video conference gitu kan, untuk video meeting gitu. Nah, sedangkan ya ini kita sekarang lagi pakai Zoom gitu, tapi kita juga saya akan membawakan prestasi interaktif di Quizizz. Nah, saya tunggu satu lagi, nanti kita sambil mulai nggak apa-apa. Ayo, jadi 20 dong. Oke, ada 20 ya. Nah, kita mulai. Nah, jadi kenapa ini saya sebut prestasi interaktif? Karena di sini bukan hanya saya akan menampilkan layar saya, tapi akan ada beberapa pertanyaan gitu ya, yang saya minta jawabannya dari Bapak Ibu gitu. Jadi makanya di sini kita sebut interaktif. Misalnya yang pertama, saya ingin tahu Bapak Ibu dari mana aja nih. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu akan langsung muncul di sini. Oh, dari Lampung, Bu Diana ya. Bu Tima Darmauli dari Jambi.
Coba. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat nih ya, misalnya kan kita tadi mulai dengan 20 orang. Nah, kemudian di sini saya bisa lihat yang sudah menyala ini berarti sudah menjawab ini, seperti Ibu Eka, mungkin Pak Al-Fajri ya, dan lain-lainnya itu sudah menjawab karena udah terang nih warnanya gitu. Nah, ini sangat berguna buat Bapak Ibu nih ya, kalau lagi ngajar pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu ya. Kita punya satu kelas 30 orang misalnya siswanya. Kita nggak tahu ini siswa yang benar-benar aktif mana nih gitu kan. Atau jangan-jangan ada yang cuma datang kemudian matikan mikrofon, matikan video terus entah kemana main layangan, main bola gitu kan, nonton video Korea apa-apa gitu. Nah, di sini kita bisa tahu nih mana yang betul-betul siswa kita yang betul-betul memperhatikan, mana yang enggak gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat langsung respon mereka, misalnya Ibu Rosida dari Pekanbaru, Ibu Martinawati dari Sumatera Selatan, Ibu Fitri dari Bandar Lampung, Ibu atau Bapak ya Wiji dari Jakarta Selatan, Ibu Eka dari Samarinda, Ibu Betty dari Bandar Lampung. Ya sebenarnya hometown saya Lampung ya. Dan saya kemarin berapa bulan sih di Lampung pas Idul Adha, cuman sekarang sudah tidak di Lampung. Nah, ini banyak ya, macam-macam, ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dari Tanjung Palas, Bulungan, Kalimantan Utara. Oh, saya baru dengar nih. Dari Bangkalan. Nah, kayak gitu ya. Intinya di sini kita bisa lihat langsung respon dari peserta. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya juga pengen tahu, Bapak Ibu yang baru belum gabung bisa langsung klik linknya ya di chat. Itu nanti tinggal diklik aja langsung. Nah, kemudian saya juga ingin tahu Bapak Ibu di sini mengajar di tingkat sekolah apa? Oh, banyak di SD sejauh ini. Dari TK sampai mahasiswa ini Pak di sini. Oh, dari mahasiswa ya? Ya, dari TK sampai mahasiswa. Yang mahasiswa klik perguruan tinggi aja nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, ini bisa lagi ya. Saya bisa cek lagi ya yang sudah menjawab. Saya Ibu Betty ini belum menjawab. Ya? Langsung kelihatan, Pak. Ini. Ibu Alis Nurhayati belum menjawab. Ayo Bu Alis. Nah, ya dan di sini bisa kita lihat TK 2, kemudian SD 7, SMP 8, SMA 6, perguruan tinggi 1 gitu. Oke. Nah, ini pun bisa nggak ya? Ntar ada chat, saya cek dulu. Iya, ada yang nanya. Linknya ada ya, ini tinggal saya copy paste lagi deh. Yang susah masuk linknya gimana, bisa dijelaskan susahnya gimana? Jaringan kali Bapak. Oh, oke. Nah ini juga kalau mau saya ulang lagi bisa nih, misalnya Bapak Ibu ada yang baru gabung ya. Nah, tadi misalnya ada yang belum menjawab. Nah, ini pertanyaan yang sama gitu. Ini kan tadi 26 ya. Nah, ini tadi yang jawab baru 24. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ada yang belum sempat menjawab, nah kemudian ingin menjawab lagi, nah ini bisa gitu. Intinya pertanyaan pun bisa diulang gitu. Oh. Jadi bisa sangat menyesuaikan desain atau sangat bisa menyesuaikan ya kebutuhan dan kondisi kelas lah seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum saya lanjut ke materi. Bapak Ibu di sini ada mungkin 40-50-an. Nah, saya pengen tahu di sini Bapak Ibu apakah ada yang baru tahu banget kan? Atau ada yang pernah dengar tapi belum pernah sih sering dengar gitu ya, tapi belum mencoba gitu. Atau ada yang beberapa kali pernah mencoba gitu ya. Cuman mungkin makanya cuma sebulan sekali atau 3 bulan sekali, 1 semester sekali gitu. Atau ada yang cukup rutin menggunakan. Oke. Saya kok nggak bisa jawab sih. Kenapa Bu yang nggak bisa jawab, Bu? Iya, Bapak atau Ibu mengajar pada tingkat sekolah apa? Tapi itu di refresh Bu, Bu, karena silakan Ibu refresh karena kita sudah ke pertanyaan selanjutnya Bu, gitu. Iya. Nah, di refresh Bu ya, kalau kayak gitu. Nah, di sini paling banyak sudah pernah menggunakan ya, tapi mungkin belum rutin. Nah, coba nanti saya akan demonstrasikan lagi, siapa tahu Bapak Ibu menjadi tertarik untuk menggunakan secara rutin. Jadi ini ya hasilnya, saya stop dulu ya. Jadi hasilnya 9 guru baru tahu
6 pernah dengar tapi belum mencoba, 15 pernah mencoba, dan 4 cukup rutin menggunakan. Nah, kita lanjut lagi ini ke materi saya. Nah, di sini kalau saya pakai fitur yang premium ya, itu bisa di mute dulu Bu. Itu ada. Oh iya, di mute dulu sebentar. Ya. Bentar. Oke. Nah, ini saya cari siapa nih yang Kayaknya siapa nih yang belum di mute? Ibu Maulina kayaknya. Ya, Pak. Tolong Ibu di Dwi mute, Riyatun. tolong di dulu, mute. ya. Ah, ini. Nggak ada. Oke. Sudah ya? Saya lanjut aja ya dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau saya di sini pakai fitur yang premium ya, itu saya bisa embed ya atau menyisipkan, memasukkan video YouTube gitu ke prestasi interaktif atau kuis kita. Nah, di sini menariknya saya nggak usah kayak kita biasa di Zoom gitu ya, kita nyetel video itu kan pasti layarnya patah-patah gitu ya. Nah, sedangkan di sini Bapak Ibu itu bisa menyetel langsung videonya di perangkat Bapak Ibu gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang bergabung di sini kan bisa kan langsung ngeklik videonya gitu kan dan mengontrol videonya gitu. Maaf, ini siapa ya yang masih ini ya? Maaf, ini masih ada yang ini ya? Iya. Siapa ya? Sebentar. Kok Ibu Riyatun. Bang Yopi bisa Iya, ini saya cari. Bang. Saya cari Ya, tapi kok sudah aja. ini mah. Udah apa? Udah ini semua nih. Siapa ya? Mengganggu banget ini, maaf. Ibu Iryati. kayaknya. Ibu Bu Iryati. Iryatun. Bu Dwi Yuriatun. Bu Dwi Yuriatun, Pak. Ya, sebentar. Bu Dwi Uriatun, mana posisinya? Dwi Riyatun. Bu Fajri, kalau memang ini dikeluarkan aja dulu Bu Fajri, Bu Dwinya. Kayaknya beliau juga. Bu Dwi Riyatun. Bu Dwi Riyatun di partisipan ada, Pak. Tinggal di mute. Saya bukan host ya. Iya. Iya. Caranya. Nggak ada sih. Ada kok Pak, Dwi, D-U-W-I. Nah. Oke, sudah di ini ya. Sudah di mute tuh, Pak. Sudah di mute ya? Oke. Monggo. Oke, jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di presentasi ini bisa langsung klik YouTube-nya gitu kan. Jadi kualitas videonya juga lebih bagus dibandingkan saya menampilkan layar di Zoom gitu kan. Itu kan pasti nanti videonya jadi patah-patah gitu. Nah, ini kalau saya setel di layar saya gitu. Tapi nggak usah lihat layar saya, Bapak Ibu bisa langsung lihat di layar Bapak Ibu masing-masing gitu kan. Jadi kualitas videonya lebih bagus dan Bapak Ibu juga bisa langsung mau nyepetin atau mau ngulang video yang tadi sudah saya setel juga bisa gitu. Intinya di Quizizz ini memang fitur yang premium ya. Itu kita bisa menyisipkan video YouTube gitu, dan ini tidak ada batasan durasinya kalau buat YouTube gitu. Mau yang YouTube yang 10 jam kayaknya bisa deh. Gitu. Nah, ini sekilas saya ulang lagi apa itu Quizizz gitu ya. Jadi Quizizz platform pembelajaran yang fokus pada kuis atau ujian gitu. Dan kita sebenarnya prinsip yang paling kuatnya itu adalah gamification. Nah, apa itu gamification? Itu kita ingin supaya siswa itu nggak bosen gitu, gurunya juga gitu kan. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang pakai Office 365 atau Google Form gitu ya untuk ujian mungkin. Nah, pasti ada beberapa perbedaan dan karakter antara Quizizz dengan Google Form atau Microsoft Form gitu. Nah, cuman kekurangan terbesar dari Google Form atau Microsoft Form itu kan pasti kalau Bapak Ibu memberikan siswa dengan yang itu terus, pasti mereka bosan gitu kan. Karena tidak ada nuansa fun-nya gitu ya, happy-nya gitu. Pasti mereka akan bosan gitu. Nah, sehingga di sanalah Quizizz itu hadir gitu ya. Kita ingin memberikan nuansa bermain. Nah, apakah benar menyenangkan nanti akan kita nanti habis presentasi ini saya akan kasih satu kuis ya buat kita mainin bareng-bareng. Nah, kemudian yang kedua adalah Quizizz itu saat ini pengguna aktif bulanannya, ini aktif bulanan, itu 60 juta pengguna gitu. Dan sedangkan di Indonesia itu 11 juta. Oh, banyak banget gitu di Indonesia. Ya, jadi
kenapa saya juga bisa jadi bekerja di Quizizz, karena Indonesia itu adalah pengguna terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat itu sekarang 18 juta gitu. Indonesia 11 juta gitu. Tapi Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan yang paling cepat gitu. Nah, pas dulu saya masuk di Quizizz itu awal tahun ini, pengguna di Indonesia itu baru 1,5 juta gitu. 1,518 lah gitu. Nah, kemudian sekarang sudah 11 juta. Sedangkan dulu pengguna Amerika 15 gitu. Sekarang 20 jutaan. Jadi pertumbuhan kita itu paling cepat gitu di dunia. Nah, kemudian di Quizizz itu sepenuhnya gratis, Bapak Ibu ya. Memang kita ada fitur yang premium gitu. Cuman di Indonesia aja pengguna Quizizz itu ada 11 juta. Yang menggunakan plan yang berbayar itu baru 200 gitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kalau nanti akan betul menggunakan Quizizz dengan yang gratis pun nggak masalah gitu, karena yang premium pun nggak banyak kok. Itu yang premium itu memang hanya ingin mengoptimalkan berbagai fitur-fitur tambahan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang gratis pun itu tidak ada batasan berapa soal yang bisa dibuat, berapa soal yang bisa di bagian kepada siswa, itu nggak ada batasannya. Nah, kemudian prinsip Quizizz juga kita selalu memberikan UI gitu ya, atau antarbuka yang mudah gitu. Nah, ini juga yang harus mengubah mindset Bapak Ibu semua, bahwa pakai Quizizz itu males belajar lagi gitu kan. Intinya buat Quizizz itu gampang kok. Maksudnya menggunakan Quizizz itu gampang gitu. Kenapa saya tahu gampang? Karena buktinya user kita bertambah terus gitu kan. Kalau misalnya susah kan biasanya buat udah nggak suka terus ya udah nggak merekomendasikan ke guru-guru yang lainnya. Nah, cuman minimal Bapak Ibu nanti akan mencoba dan melihat mudah kok sebetulnya gitu. Nah, kemudian fitur laporan yang sangat lengkap, ini juga nanti akan saya sampaikan, sudah ada bahasa Indonesia, dan bonusnya kalau Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, Quizizz itu terintegrasi dengan Google Classroom dengan sangat baik gitu. Jadi akan sangat memudahkan Bapak Ibu yang pakai Google Classroom. Nanti juga akan saya jelaskan. Kita lanjut. Ini statistik penggunaan aplikasi-aplikasi belajar di Indonesia. Nah, Quizizz itu yang warna biru, Bapak Ibu ya. Ini kepotong warna biru. Ini di Google Trends. Gitu. Nah, warna birunya selalu lebih tinggi gitu kan dibandingkan beberapa platform lain seperti Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius atau Kahoot gitu, yang berwarna merah, kuning, ungu, dan hijau. Gitu. Jadi secara statistik Google juga itu paling banyak penggunaan Quizizz. Nah, dan tadi ini sudah sempat dibahas juga sebelum kita mulai ya. Baru Senin kemarin lah ya, Quizizz itu secara resmi juga masuk dalam kuota belajar Kemendikbud gitu. Jadi nggak ada lagi nih alasan Bapak Ibu yang wah nggak bisa nih pakai Quizizz gitu, nggak punya kuota gitu, nggak. Jadi karena kita sudah masuk dalam kuota belajar Kemendikbud gitu kan. Ini pertama-tama gitu ya, bahkan sebelum kita memulai kuis gitu. Di kuis itu salah satu menurut saya harta terbesarnya itu adalah jutaan soal yang sangat banyak. Gitu. Nah, dan apalagi pengguna kuis kan makin lama makin banyak. Nah, guru-guru juga semakin banyak yang membuat soal gitu. Nah, Bapak Ibu di sini yang tidak memiliki waktu banyak gitu untuk membuat soal sendiri, ada jutaan soal yang ada di kuis dan Bapak Ibu bisa gunakan. Tinggal Bapak Ibu, ini saya unpin dulu ya kodenya. Tinggal Bapak Ibu nih ya, di atas tuh ada kayak kolom pencarian. Bapak Ibu, saya mencontohkan di sini sejarah Majapahit gitu. Saya cari sejarah Majapahit itu muncul banyak sekali soal-soal yang membahas tentang itu gitu. Nah, dan Bapak Ibu bisa menggunakan semua soal itu secara gratis. Karena di kuis itu kita user generated content. Artinya kuis itu kita nggak buat konten gitu. Beda ya dengan Ruang Guru, Zenius yang konten itu dibuat oleh platform. Kalau kuis itu kita cuma menyediakan platform aja gitu. Nah, yang membuat kontennya siapa ya Bapak Ibu guru sendiri gitu. Nah, tapi Bapak Ibu kalau ingin yang praktis gitu, nggak usah buat soal nggak apa-apa gitu. Dan bahkan banyak di statistik kami itu banyak guru-guru yang sudah menyelenggarakan kuis itu ribuan kali gitu ya, tapi tidak pernah membuat satu soal sekalipun. Bayangkan Bapak Ibu. Sudah menggunakan soal ribuan kali gitu ya ke siswa-siswanya, tapi nggak pernah membuat soal satupun. Karena ya mungkin buat guru tersebut ngapain saya buat soal gitu, soalnya sudah ada gitu kan. Nah itu. Kemudian
Di quizzes juga kita juga bisa ngeprint soal yang sudah ada. Jadi tadi sudah ada jutaan soal yang tersedia, gitu ya. Wah mas, saya nggak bisa nih pakai quiz secara online, gitu kan? Kasih ke siswa. Karena siswa saya HP-nya nggak mendukung lah, internetnya jelek segala macam ya. Kalau apalagi bapak ibu yang berada di wilayah pedesaan atau 3T yang internetnya jelek itu. Nah, bapak ibu tetap bisa menggunakan quizzes dengan mencetak soal-soal yang ada di quizzes gitu. Jadi nanti setelah dicetak itu akan disimpan dalam bentuk PDF. Bapak Ibu bisa bagikan file PDF itu ke grup WhatsApp, grup Telegram gitu ya, di kelas Bapak Ibu, atau bahkan dicetak gitu kan, dicetak. Terus ya udah siswa mengambil di sekolah, atau Bapak Ibu yang kalau ngantar ke siswanya mungkin terlalu berat ya. Tapi intinya semua soal di quiz itu bisa dicetak Bapak Ibu. Gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu mau lebih advance lagi, kan disimpan dalam bentuk PDF. Nah, Bapak Ibu bisa ngedit juga tuh soalnya. Dari PDF di-convert ke Word gitu kan. Karena kan ya tinggal PDF to Word aja di Google banyak gitu. Nah, intinya di quiz itu kita prinsipnya keterbukaan. Nah, tapi gak usah khawatir. Mas, kalau saya buat soal, berarti bisa dilihat guru lain dong. Bisa dilihat siswa saya dong. Gitu. Karena ini mau buat penilaian. Nah, itu juga di quiz kita ada dua mode ya soal. Jadi mau kita publikkan atau mau kita private kan. Nah, kalau kita private, kita pribadikan, itu soal kita tidak akan bisa ditemukan oleh guru lain atau siswa kita gitu. Jadi cuma nanti pas kita selenggarakan aja. Kalau saran saya sih, kalau memang soal itu untuk ujian ya pas sebelum buat ujian kita pribadikan, tapi setelah ujian kita publikkan supaya guru-guru lain juga bisa terbantu dengan soal yang sudah kita buat gitu. Siapa tahu jadi pahala kan. Nah, kemudian selanjutnya, nah kuis yang dibuat oleh guru lain itu pun nggak saklek gitu ya. Saya nggak tahu saklek itu bahasa apa ya. Nggak strict bahwa itu harus kita gunakan seperti itu. Misalnya ada soal guru lain yang misalnya Pak Abi buat soal 20. Nah, saya mau pakai soalnya Pak Abi nih, kuisnya Pak Abi, tapi saya cuma pengen pakai 10 soal. Nah, saya bisa mengedit soal punya Pak Abi gitu. Dan itu dengan sangat mudah, tinggal klik edit aja gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di layar ini agak cepat, ini kan saya pakai GIF ya. Nah, itu tinggal saya edit dan saya nggak perlu izin nih ke Pak Abi sebagai pemilik kuis. Kenapa? Karena sebetulnya saya tidak mengedit, tapi saya menggandakan atau menduplikasi. Jadi soal punya Pak Abi ini nggak akan berubah gitu. Nah, sedangkan saya sebetulnya meng-ATM lah kalau kata bahasa orang dulunya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita menduplikasi, nah kemudian kita dikasih duplikasinya, kemudian kita bebas. Kita mau melakukan perubahan, mau menambah soal, mengurangi soal gitu ya, atau mengubah jawaban, itu bisa. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan gratis juga. Gitu. Nah, kemudian sekarang di kuis kita ada 5 jenis soal. Itu pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, survei, sama terbuka berakhir. Kalau pilihan ganda itu, di kuis itu intinya kalau ada yang pilihan-pilihan itu kita bisa sampai 5 pilihan ya Bapak Ibu. Jadi kayak A, B, C, D, E. Kalau pilihan ganda itu kalau kita punya 5 pilihan, tentu yang benar itu cuma 1. Nah, kalau kita punya 5 pilihan, yang benar mau 2, mau 3, mau 4, atau mau 5, itu namanya kotak centang atau multi select ya kalau pakai bahasa Inggris. Kemudian juga yang ketiga, itu kita ada isi bagian yang kosong, ya, atau esai terstruktur, atau isian singkat gitu ya. Nah, ini kita juga di quiz kita bisa membuat sampai 5 alternatif gitu. Jadi misalnya, dan di quiz ini kita tidak sensitive case, jadi besar kecil itu tidak menjadi masalah. Kalau tidak salah, bahkan kalau beberapa guru bilang titik koma juga sekarang di quiz sudah nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi nanti saya belum cek sih yang itu. Nah, tapi intinya kita bisa membuat sampai 5, misalnya kita buat soal ya, Adi membeli mangga dengan harga 10.000, dia membawa uang 20.000 gitu. Berapa sisa uangnya? Nah, itu kan mungkin kita harus ada yang pakai RP gitu ya, atau pakai yang 10.000 rupiah. Nah, itu kita bisa buat alternatif jawaban sampai 5 alternatif jawaban gitu. Jadi akan memudahkan siswa lah. Kalau misalnya mereka typo sedikit gitu ya, atau misalnya apakah nama kongsi dagang Belanda gitu ya, kan VOC. Nah, mungkin kita mau buat VOC, ada yang mau pakai bahasa aslinya yang Peregrino Orange yang pakai bahasa Belandanya, itu bisa. Ini kita bisa buat 5 alternatif jawaban. Nah, kemudian kedua yang terakhir itu sebetulnya jenis soal yang akan dinilai otomatis benar oleh sistem, dan seperti survei yang tadi kita coba di awal gitu, itu kan survei gitu.
tentu dalam survei tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah gitu. Tapi ini bisa kita gunakan misalnya guru ingin bertanya ke siswanya, kayak bagaimana kondisi kalian seperti hari ini, apakah kalian sudah paham atau belum, itu bisa menggunakan survei. Nah yang terakhir itu terbuka berakhir atau esai. Di esai karena itu esai, jadi makanya sistem kami tidak menilai itu gitu. Jadi dari sistem quizzes akan diotomatis benar, nanti Bapak Ibu silakan menilai secara manual gitu nanti untuk yang terbuka berakhir atau esai gitu ya. Nah, ini kita singkat ya karena ini kita webinar bukan pelatihan. Nah, kemudian ada fitur lain juga di quizzes yang ini juga banyak disukain oleh para fans-fans atau pengguna heavy user quizzes ya, yaitu fitur teleportasi. Nah, apa itu fitur teleportasi? Fitur teleportasi itu kalau yang tadi fitur edit quiz, itu saya misalnya tadi ada quiz yang dibuat oleh Pak Abi 20 soal. Nah, kemudian saya ingin edit, maka saya akan mengedit atau mendapatkan duplikasi keseluruhannya gitu. Nah, kalau di fitur teleportasi ini saya bisa membuat sebuah soal gitu ya, dan saya itu bisa bahasa, saya nggak tahu ini juga bahasa apa ya, nyomot istilahnya. Saya bisa nyomot soal-soal dari berbagai soal yang dibuat guru lain. Dan saya gini, ada guru 1 sampai guru 10. Nah, saya itu mau mengambil setiap soal itu cuma 2 dari setiap soal yang dibuat guru-guru lain gitu, supaya variatif gitu. Nah, itu nanti kita tinggal pakai fitur teleportasi gitu ya, ini tinggal diklik, kemudian nanti tinggal kita masukkan kata kuncinya, maka semua soal yang ada di quizzes yang memiliki kata kunci tersebut akan langsung muncul, kemudian kita tinggal tambah aja. Kita tinggal klik tambah aja. Nah, di sini makanya saya bisa bilang bahwa kita bisa membuat sebuah soal, katakanlah yang banyak ya 100 soal gitu ya, itu dalam waktu ya 100 detik mungkin gitu. Karena kan kita tinggal tambah aja. Mungkin nanti tugas kita di akhir hanya memverifikasi apakah soal yang dibuat oleh guru lain itu sudah valid atau belum gitu. Karena kan itu yang dibuat guru, yang membuat kan guru lain yang kita juga nggak tahu. Barangkali mungkin gurunya agak hilaf, jawabannya agak salah atau ada typo segala macam. Contoh ini saya menggunakan, saya membuat soal mengenai tabel periodik kimia. Ketika saya ketik aja gitu ya, maka muncul semua soal-soal yang mengandung unsur atau kata kunci tabel periodik atau ya tabel yang sejenis gitu ya. Dan saya tinggal tambah aja. Kayak gitu. Nah, kemudian ini juga banyak disukai oleh guru-guru lain ya, yang terutama di bidang eksak gitu, yang saya tidak tahu tapi katanya ini salah satu yang cukup genuine di quizzes gitu, yang mungkin belum ada di platform lain, yaitu di quizzes kita ada kalkulator matematika. Jadi Bapak Ibu yang di sini guru matematika, guru fisika gitu ya, atau mungkin kimia juga gitu ya, yang saya nggak bisa semuanya karena saya anak sosial. Nah, itu Bapak Ibu bisa masukkan dengan sangat mudah karena kita sudah menyediakan menyediakan kalkulator matematikanya gitu. Katanya sih di Google Form nggak bisa katanya. Gitu katanya sih ya, saya belum pernah ngecek gitu. Nah, kalau di quizzes kita bisa pakai kalkulator matematika ini gitu. Nah, kemudian di quiz itu kita ada berbagai mode gitu. Sekarang nambah lagi gitu. Ada mode langsung gitu ya, sama mode PR. Kalau dulu kan cuma mode langsung, mode PR, sama mode latihan ya. Sekarang kita turunin tombolnya jadi pratinjau atau preview. Nah, sekarang kita nambah mode baru ini ya, instruktur cepat gitu. Nah, instruktur cepat ini kasarannya kalau Bapak Ibu dulu pernah mencoba Kahoot gitu ya. Nah, itu kita agak sama kayak gitu. Jadi soal itu kita kontrol kecepatannya. Kalau biasanya kan kita kasih soal ke siswa yang akan mengerjakan sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Itu soal klasik gitu ya. Yang itu intinya siswa bermain dengan kecepatan mereka masing-masing. Sedangkan instruktur cepat ini, nah ini contoh penerjemahan yang dari Google Translate ya. Harusnya kecepatan instruktur itu, misalnya saya punya 10 soal, maka dari soal nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3 ke 4 itu diatur oleh kita sendiri sebagai guru. Nah, ada yang masuk lagi nih, minta maaf. Saya cek dulu. Iya, ada yang ini lagi ya. Bocor lagi nih. Tolong yang ini dimatikan ya, di mute ya mic-nya. Udah kok. Udah. Udah ya. Oke. Nah, kemudian fitur lain yang juga menyenangkan di quiz itu adalah klasmen gitu ya. Nah, di klasmen ini kita bisa ini yang buat quiz terus ya. Biasanya kan ini kan gamification ya. Jadi kita pengen
kalau siswa itu pengen yang paling teratas gitu kan, atau yang masuk teratas gitu. Nah, itu kita bisa mengaktifkan, ini bisa diaktifkan, bisa nggak diaktifkan gitu ya. Jadi siswa bisa, siapa nih yang peringkat pertama itu, dan ini real time gitu ya, jadi selama mereka main tuh berjalan terus gitu, klasmennya seperti itu. Nah, kurang lebih nanti klasmennya seperti ini. Kemudian, nah Bapak Ibu juga sudah sampai di slide ini, kalau mau style di video di perangkatnya masing-masing supaya lebih bagus videonya boleh. Ini saya style juga, tapi ini nggak ada suaranya ya, karena suaranya ke headset saya. Tapi intinya, ini sekilas tentang prestasi interaktif quizzes yang sekarang juga sedang kita gunakan ya. Jadi, ini contoh, ini layar saya, Bapak Ibu juga, layar yang ada di saya itu sama dengan apa yang ada di layar Bapak Ibu gitu ya. Kemudian kita bisa masukkan gambar, video, audio gitu ya. Nah, kemudian ini saya bisa meminta feedback gitu kan. Jadi ya ini cukup ya itu ya, cukup menurut saya cukup mengubah lah bagaimana PJJ ini atau WFH ya kalau buat Office itu berlangsung gitu. Karena kalau bandingin lagi ya, misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah tahu Mentimeter. Mentimeter itu yang gratis kalau nggak salah cuma bisa 2 atau 3 slides gitu. Tapi di Quizzes itu bisa unlimited gitu slide-nya kayak gitu. Jadi masih banyak lah yang gratis di Quizzes, jadi dimanfaatkan lah Bapak Ibu. Nah kemudian di Quizzes tuh laporannya sangat detail gitu. Bahkan jadi laporan di Quizzes itu bisa kita dapatkan di website Quizzes langsung dalam bentuk kita download dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF. Nah ini contoh laporan yang dalam bentuk Excel. Nah ini yang paling banyak pengguna yang salah kaprah itu mengambil nilai dari skor. Padahal kalau untuk penilaian, jangan ambil skor Bapak Ibu, karena skor ini susah untuk kita konversi kayak puluhan ribu kan. Pakai yang akurasi. Kalau akurasi kan selalu 0 sampai 100. Kalau skor itu kadang belasan ribu, puluhan ribu gitu. Nah, di sini kita bahkan bisa sampai tahu Bapak Ibu itu menggunakan perangkat apa, HP apa gitu ya. Contoh di sini, ini yang saya selenggarakan bulan lalu kayaknya, di Teacher Talk gitu kan. Nah, kalau nggak salah ya. Ini saya bisa tahu, oh Bapak Ibu itu ada yang HP-nya Samsung, HP-nya Xiaomi Redmi 5 gitu ya. Habis itu Vivo gitu. Nah, itu kita bakal bisa tahu akhirnya. Kemudian ini contoh laporan siswa gitu ya. Kita bisa sampai tahu. Jadi nanti akan saya tunjukkan juga kalau sempat ya. Misalnya kita ini misalnya ada 50-an ya, kita main gitu nanti di akhir. Nah, laporan setiap siswa pun tuh ada gitu, setiap lembarnya gitu. Jadi udah kayak rapot gitu kan. Bahkan kita bisa tahu siswa itu menjawab satu soal itu berapa detik nih. Contoh ini ya, presiden kelima Indonesia adalah. Nah, ini berapa detik tuh kita bisa tahu gitu. Jadi sangat detail laporannya. Kita juga bisa melakukan analisis butir soal. Saya kita punya 10 soal mana sih yang siswa kita paling banyak salah gitu ya. Nah, ini kita bisa tahu. Dan siswa itu menjawab apa, kok bisa salah gitu. Kemudian bisa juga kita jawab, bisa kita lihat juga. Itu bukan itu, klik yang ini loh. Klik yang kita ini. juga bisa Ini tuh. Nah, klik kamu. Kita juga bisa lihat kalau ada sebuah pertanyaan itu siswa itu berapa persen yang menjawab A, B, C, D atau E gitu kan. Intinya ini akan bisa saya katakan Quizzes punya fitur laporan yang sangat baik gitu kan dibandingkan beberapa platform sejenis. Nah, buat Bapak Ibu yang menggunakan Google Classroom tadi saya sampaikan, itu bisa kita integrasikan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil mengintegrasikan Google Classroom dengan Quizzes, itu Bapak Ibu nggak usah lagi berbagi kode soal atau kode quiz atau berbagi link kayak tadi. Itu nanti akan langsung muncul di aplikasi atau akun Quizzes siswanya bahwa ini loh ada PR, ada tugas dari guru, atau juga akan langsung muncul di akun Google Classroom siswa kita kayak gitu. Kemudian, oke, ini ya tadi ya, manfaatnya penugasan langsung muncul di akun siswa, kemudian juga nilainya juga akan langsung otomatis terhubung di Google Classroom gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah mindah-mindahin. Biasanya kan salah satu PR terbanyak guru itu ngerekap nilai, ngerekap berkali-kali ya direkap. Nah ini kalau kita sudah pakai quiz dan Google Classroom, itu kita langsung otomatis terekap gitu kan. Nah, kemudian juga yang bisa mengerjakan quiz kita hanya siswa kita yang ada di kelas Google Classroom. Jadi nggak akan tersebar kemana-mana. Kayak gitu. Nah, ini slide
materi saya terakhir, tapi nanti kita kalau ada pertanyaan atau mau Bapak Ibu ingin mendemonstrasikan fitur yang mana, saya sangat fleksibel. Nah, Bapak Ibu juga kalau ada yang ingin belajar tentang quizzes gitu ya, saya ada buku panduannya, kemudian cari di YouTube juga banyak, atau bergabung juga di komunitas quizzes Indonesia ya ini. Komunitas sekarang udah 5.500 gitu penggunanya di Indonesia kayak gitu. Nah, sebelum biasanya nanti ada yang nanya nih biasanya karena guru-guru di Indonesia itu banyak yang menggunakan quizzes untuk ujian ya. Mas, saya pernah dengar tuh katanya quizzes bisa dihack ya jawabannya gitu. Ya, itu adalah sebuah tantangan kami sebagai sebuah platform gitu ya. Karena semua yang ada di dunia digital itu bisa dihack gitu ya. Ya, nggak usah quizzes deh. Microsoft aja kita Windows itu gampang banget kalau kita mau pakai lisensi yang bajakan ini kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir soal itu gitu karena minggu ini kita sudah memperbarui sistem keamanan quizzes gitu ya supaya nggak bisa dihack lagi gitu ya. Tapi dari kemarin itu kita rilisnya bertahap. Jadi karena itu mengubah banyak skrip atau pemrograman gitu ya. Skrip pemrograman di quizzes itu akhirnya kita dari kemarin baru rilis bertahap kayak 10%, 20%, dan insya Allah dalam waktu besok atau hari Senin gitu ya, itu kita akan rilis 100% gitu kan, dan itu nanti cheat-cheat yang mungkin sebelumnya beredar itu tidak akan bisa digunakan lagi gitu sih. Dan udah sih, itu aja materi dari saya. Nah, ini kayaknya udah ada beberapa chat di Zoom, atau Bapak Ibu juga bisa langsung sampaikan pertanyaannya di itu ya, yang udah bergabung ini bisa langsung klik pertanyaannya. Nah, tapi nggak usah khawatir, ini waktu kita kayaknya masih banyak. Nanti kalau Bapak Ibu, Mas saya pengen didemonstrasikan fitur ini, nah, sangat terbuka ya. Silakan kalau ada Ibu Hafiz Dafa jangan dicoret ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di presentasi interaktif. Oke, baik. Ini yang angkat tangan udah banyak nih, Pak Mas Umar. Ya, coba yang angkat tangan ini Ibu Imas. Monggo Bu Imas, ada yang mau ditanyakan? Ini saya jawab sebentar ya. Ini tadi sudah saya sampaikan dari Pak Wasito. Ya. Oke. Apakah sudah masuk? Sudah Pak, sudah masuk. Oh alah. Oke, kalau ya, silakan Ibu Imas. Bu Imas. Oke, kalau Bu Imas nggak ada, monggo Pak Miftah. Pak Miftah juga udah angkat tangan dari tadi itu. Terima kasih Pak Abi. Oke. Mas, saya manggilnya Mas saja ya. Iya, Mas. Ya. Mas Umar. Dari presentasi jenengan tadi ada 3 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Karena ya saya cukup sering menggunakan quizzes, cuma ada sedikit kendala yang ini mungkin terjawab di presentasi Mas Umar tadi, cuma saya belum tahu caranya. Yang pertama tadi di fitur teleportasi itu. Untuk fitur teleportasi itu untuk akun gratis apa juga ada? Nah, ini saya perlu jelaskan ya Pak. Itu ya, saya. Oh iya ya. Kedua ya, diselesaikan dulu Pak. Yang pertama itu. Yang kedua untuk fitur analisisnya tadi kan sangat detail. Kalau yang saya selama ini gunakan itu kok nggak kayak itu gitu loh. Apakah beda itu karena akunnya premium sama yang free? Oke. Terus yang terakhir untuk integrasi quizzes dan Google Classroom itu apakah harus pakai akun premium atau yang free juga? Nah, terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Dengan Pak siapa tadi Pak? Sorry maaf. Pak Miftah. Oh Pak Miftah. Nah, ini hal yang sering terjadi gitu ya, yang ditanyakan oleh pengguna quizzes gitu. Istilahnya saya sampai buat istilah baru, namanya super atau premium blaming gitu. Tapi nggak masih ini natural. Jadi ketika ada loh kok bisa kayak gitu, itu berbayar ya. Padahal gini Bapak Ibu, fitur berbayar di quiz itu mungkin cuma 5 atau 6 lah ya, yang signifikan. Pertama, Bapak Ibu bisa masukin video YouTube. Yang kedua, bisa masukin rekaman audio sampai 1 menit. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa
menyelenggarakan game tanpa deadline, jadi bisa diselenggarakan selamanya, nggak ada batas waktu. Kemudian yang keempat, ada penjelasan jawaban kalau pakai kuis interaktif gitu ya. Udah sih, yang signifikan banget itu doang gitu. Sisanya yang ketiga hal tadi yang Bapak tanyakan itu semuanya bisa dilakukan oleh akun gratis, Pak. Gitu. Nah, misalkan yang pertama mengenai bagaimana hasil, mungkin selama ini, misalnya mana ya, yang ini aja deh. Nah, misalnya yang ini, mungkin Bapak selama ini ngelihat hasil kuis itu cuma ini doang gitu kan misalnya ya. Ini saya berasumsi aja. Nah, padahal Bapak bisa ngeklik tab yang lain. Nah, ini tab yang tadi saya buka gitu ya, analisis perjawaban atau keseluruhan. Nah, ini analisis butir soal. Nah, kalau Excel-nya Bapak unduh nih Excel-nya di sini gitu. Nah, ini akan ngedownload ya, ngedownload Excel-nya. Nah, Excel yang tadi saya buka itu adalah Excel tab 2. Nah, ini juga banyak guru-guru yang kurang kalau ada tab 2-nya. Kadang ketika download Excel cuman di tab pertama gitu. Nah, tab pertama itu jawabannya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua itu seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tuh yang seperti ini. Tab kedua, yang player level. Kemudian yang cetak PDF itu di sini Pak, dicetak. Kemudian saya biasanya pilih all participant reports. Karena di sini lengkap yang tadi saya sampaikan. Di sini itu pertama akan soal overall gitu ya secara umum. Yang kedua itu adalah laporan persiswa. Ini contoh kan laporan Ibu Eni Handayani. Nah, ini khusus Bu Eni semua nih. Satu halaman ini Bu Eni semua gitu kan. Atau yang kedua Ibu Sinka Dayani. Nah, ini gitu ya yang sampai tadi berapa detik per soal gitu ya. Itu laporan persiswanya ada gitu. Dan ini gratis, Pak. Gitu. Kemudian yang ketiga Google Classroom juga gratis. Intinya semuanya bisa dilakukan dengan gratis, Pak. Gitu ya, Pak Miftah. Ya, cuma berarti kurang mengekspor ya. Iya, harus lebih serius. Karena memang saya akui, kuis makin lama fiturnya makin banyak. Ya, Bapak sudah mencoba yang presentasi interaktif belum, Pak? Kalau yang itu saya belum. Nah, itu lebih banyak lagi, Pak, rahasia-rahasia di sana gitu. Gratis juga ya? Gratis, Pak. Gratis, Pak. Oke, baik. Untuk Pak Miftah cukup ya? Ya, cukup, Pak Abi. Oke. Ini Mas Umar, ini dari Bu Maulina Suci sama Bu Timna, pengennya dia di demo sampai ke Google Classroom. Cuma yang jadi masalah, sempat nggak ini waktunya, karena untuk kasih tahu fiturnya aja, karena saking kayanya quizzes, ini memang perlu waktu yang lumayan banyak ternyata ya. Iya, jadi Mas Umar? Saya ada video tentang Google Classroom, cara integrasinya. Saya ada video tutorialnya. Oh, Classroom. Google Classroom. Mana ya? Oh, ini. Saya share videonya aja ya Bapak Ibu ya. Nanti siap. Kalau nanti kita jadi Bapak Ibu tertarik mau yang ikut pelatihan, kita mau ada pelatihan, nanti kita adakan pelatihan sama apa-apa. Tapi untuk saat ini memang nggak cukup sih, karena itu Google Classroom itu fitur yang paling harus saya akui complicated. karena mungkin Pak Abi tahu, ketika dua platform itu terintegrasi, itu banyak hal yang harus kita persiapkan gitu ya. Benar banget. Misalnya gini, kalau di Google Classroom, sebelum Bapak Ibu mengintegrasikan dengan Quizizz, semua siswa harus sudah masuk dulu di Google Classroom-nya. Jangan siswanya belum masuk, Bapak Ibu udah integrasiin gitu. Nanti Bapak Ibu harus nge-refresh beberapa kali, itu agak ribet gitu. Nah, itu untuk sekarang saya share dulu aja ya di chat gitu ya, soal videonya gitu, bagaimana cara mengintegrasikan, dan kalau ada masalah itu biasanya masalahnya di mana gitu. Kemudian nah, gimana cara pakai presentasi saya? Jadi presentasi saya itu tadi full ya pakai Quizizz sekali lagi. Dan buat Bapak Ibu yang selama ini biasanya mungkin secara umum mainstream lah ya, pakai presentasi itu pakai PowerPoint. Nah, ini Bapak Ibu nih ya, gambar ini saya ambil dari PowerPoint saya juga dulu sebelum Quizizz punya presentasi interaktif. Saya kan juga presentasi kayak gini pakai PowerPoint gitu ya. Nah, ini saya nggak harus intinya tuh saya tuh bisa mengkonversi
Ini saya asal aja Bapak Ibu. Dari PowerPoint langsung ke sini. Ini contoh ya. Ini mohon maaf, folder saya ini berantakan. Contoh saya misalkan ada PowerPoint. Nah, PowerPoint itu contoh ya Bapak Ibu. Misalnya ini presentasi yang ini. Nah, presentasi ini kan jadi caranya Bapak Ibu itu presentasinya dibuat jadi PDF dulu. Ini contoh yang ini, saya ada masih dalam bentuk PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, PowerPoint ini di-save jadi PDF dulu. Jadi PDF. Kita kasih tanggal hari ini ya, 29, 10, 20. Nah, kemudian kita save. Nah, ini agak loading ya, karena ini presentasi saya filenya gede 20 MB. Nah, tapi ini udah jadi ya, ini filenya 29, 10, 20. Nah, ini saya tinggal import slide di sini. Kemudian ini udah ada pilihan PDF, saya tinggal klik. Kemudian saya pilih folder tadi, mana ya foldernya? Oh ini. Kemudian ini saya pilih file yang tadi ya Bapak ya, 29, 10, 20. Nah, ini dia akan proses, kemudian impor. Kemudian karena slide-nya banyak, akan loading, tapi nggak lama-lama banget kok loadingnya. Masih normal lah, masih bisa ditungguin. Ini kan kita tungguin. Nah, ini semua slide-nya ini udah langsung muncul nih di sini Bapak Ibu. Nah, saya kalau mau nyelip-nyelipin pertanyaan gitu ya, bisa nih di sini nih. Saya misalnya di sini mau saya tambah pertanyaan. Jadi apa itu quizzes? Intinya, dan di sini nggak ada batasan ya berapa soal atau berapa slide yang bisa Bapak Ibu buat gitu. Dan ini gratis sekali lagi. Ini gratis, nggak ada. Yang saya sampaikan ini semuanya gratis. Jadi saya jarang sekali mendemonstrasikan fitur-fitur berbayar di webinar ya. Kalau tadi kan hanya contoh, saya pakai video. Tapi yang berbayar itu ini contoh aja ya. Itu kalau saya mau masukin video YouTube, nah ini berbayar. Gitu. Yang ini nih, yang YouTube ini. Sama audio. Kalau yang lainnya sisanya enggak, semuanya gratis. Begitu. Kemudian, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Rizkiatul. Ada waktu di quizzes, apakah waktunya itu hard timer atau enggak gitu. Jadi kalau siswa mengerjakan di luar waktu itu masih bisa apa enggak? Itu masih bisa. Waktu itu hanya mempengaruhi bonus skor. Jadi balik lagi di quiz itu kita ada dua mekanisme penilaian, yaitu skor sama akurasi. Dan skor itu hanya untuk seru-seruan aja gitu, karena quiz kan memang aslinya itu memang gamification gitu kan, atau untuk buat seru-seruan. Nah, kalau Bapak Ibu atau siswa kita ingin fokus pada ketepatan jawaban, mereka nggak usah memperhatikan waktunya gitu. Selain itu, bahkan sebagai guru pun waktu itu bisa dinonaktifkan gitu. Jadi waktu itu bisa dinonaktifkan. Jadi kalau waktu itu dinonaktifkan, siswa itu bahkan tidak akan melihat garis waktunya itu kayak gitu. Contoh ini ya, waktu itu di sini nih. Nah ini tinggal dimatiin aja. Nanti itu nggak akan ada itunya waktunya lagi. Apakah kok adalah sih? Apakah aplikasi di Play Store ada? Mungkin apakah ada aplikasi di Play Store? Ada, tapi itu hanya untuk siswa gitu. Kalau guru, nah ini juga mungkin ada pertanyaan. Bisa nggak sih quiz itu dibuka di HP? Bisa gitu. Tapi kalau buat guru, saran saya pakai aja di laptop gitu kan, karena lebih enak lihatnya. Tapi kalau nggak ada pun bisa gitu. Saya juga ada tutorial. Saya udah banyak bikin tutorial sih gitu. Jadi sebenarnya webinar ini juga nggak perlu amat kan, sudah ada semua fitur-fiturnya. Tapi nggak apa-apa. Nih, saya pernah membuat tutorial setengah jam bagaimana membuat quizzes dari nol pakai HP gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mungkin laptopnya kelewat lemot gitu kan. Atau ya memang suka nggak bawa laptop, pakai HP pun bisa gitu. Kalau cuma sekedar menugaskan PR gitu ya, atau memainkan
kuis gitu, sebenarnya di HP nggak masalah. Yang ribet di HP itu kalau kita buat soal gitu, itu agak ribet kalau di HP. Tapi bisa. Oh iya, saya ngapain ngasih ini ya? Saya kasih link ini aja ya. Saya kasih link. Sebenarnya tutorial saya itu kepisah jadi dua yang ada video gambarnya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kalau mau lihat tutorialnya saya akun saya gitu. Guru hendak berperan. Iya, cara buat soalnya itu gini Bapak Ibu. Nah, nanti buat kuis gitu. Kemudian misalnya ini uji coba. Kemudian dipilih. Kemudian nanti tinggal buat soalnya di sini nih gitu. Bahkan kita pun bisa, Bapak Ibu bisa menuliskan soal dulu di Excel. Nah, kemudian nanti Excel-nya di upload di sini. Nanti langsung muncul. Saya Bapak Ibu nulis soal di Excel 100 soal gitu ya. Karena mungkin nulis di sini kan males misalnya. Saya berapa saat satu lama gitu ya. Kalau nulis di Excel kan lebih cepat karena kita juga bisa menulis soal di Excel itu secara offline gitu kan. Nanti sudah rapi di Excel bisa kita upload di quizisnya gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang juga internetnya antara dan tiada juga nggak masalah gitu. Tulis saja buat soal di Excel gitu. Kemudian nanti kalau udah ada internet yang agak bagus langsung diupload, selesai gitu. Cuman tidak bisa didemonstrasikan sekarang karena terlalu lama nanti ya gitu. Iya. Ada pertanyaan lain, Mas? Ini kan saya cuma baca yang di sini, mungkin yang di chat Zoom atau yang angkat tangan mungkin silakan. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya. Oke, ini ada yang tanya nih, apakah tutorial penggunaan Quizizz dari awal sampai akhir di YouTube ada nggak gitu? Gini, itu Bapak Ibu gabung, sebenarnya nggak harus gabung sih ya. Nah, kalau mau yang dari awal sampai akhir, ada, nah ini ada bit.ly-nya, saya udah buat bit.ly. Saya udah buat bit.ly-nya. Nih, mau bit.ly cara Quizizz. Nah, itu dah. Oke. Nah, ini ya. Ini nanti semua daftar tutorialnya. Loh, nggak mau. Oh, ini belum mau. Oke. Di sini nanti, Mas. Soalnya semua tutorial sudah saya kumpulin nih, Pak Aldi. Siap. Nah, ini. Siap. Dari perkenalan Quizizz, kemudian saya pernah buat webinar tentang presentasi interaktif, yang tadi HP, terus tutorial lengkap 1 jam, segala macam, cara duplikasi, segala macam, itu semuanya ada di sini semua. Gitu. Nah, ini coba yang tanya coba saya sekali-sekali Pak ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini karena saya kebetulan yang ngurus grup ini. Kalau seandainya khusus untuk yang gratis, ini kalau Bapak Ibu maksudnya senangnya yang gratis ini. Kalau untuk yang gratis itu kira-kira perlu tutorial berapa kali ya idealnya, Pak? Mas? Tergantung, jadi gini, kalau saya sih punya 3 level sih ya, 3 level apa? 3 level pelatihan. Biasanya pertama kuis interaktif basic, kuis interaktif intermediate, sama presentasi interaktif gitu. Nah, kalau Bapak Ibu kira-kira ingin mengetahui kuis interaktif dan presentasi interaktifnya aja, 2 aja cukup gitu, nggak usah ngambil yang intermediate. Nah, intermediate ini termasuk yang Google Classroom, karena fitur Google Classroom itu masuknya intermediate, Mas, karena dia agak banyak tahapnya. Cuman kalau Bapak Ibu hanya ingin bagaimana cara membuat soal, bagaimana menggunakan mode langsung, mode PR gitu ya. Kemudian bagaimana menggunakan meme. Nah, ini kan nanti kita akan main ya, dan saya kan udah buat meme sendiri juga. Nah, gimana cara buat meme kayak gini gitu. Nah, itu di basic bisa gitu. Kalau cuma mau basic, yang quiz interaktif sama presentasi interaktif 2 kali. Cuma kalau Bapak Ibu ingin menguasai semua fitur gratisan di Quizizz, itu 3 kali gitu. Oke. Ya, 1 kali ketemu berapa jam itu, Pak? Kalau efektif sih minimal 2 jam gitu. Oh, berarti 3 kali 2 ya? 6 jam minimal ya kalau gitu. 6 jam. Itu kalau sama mau yang intermediate gitu ya. Kalau mungkin nggak semuanya juga mau sampai intermediate kan, Mas, karena udahlah saya yang penting buat kuis sama presentasi interaktif bisa, nggak usah sampai yang harus dalam-dalam banget. Mungkin kayak 70-80% fitur itu sudah saya
kuasai udah cukup gitu. Tapi kalau memang mau 100% itu 3 kali pelatihannya gitu. Oke, siap. Oke, ini ada yang tanya tadi kalau berbayar itu bayarnya berapa? Tadi di atas ada yang tanya. Kalau berbayar sebetulnya di harga aslinya itu $24 ya, atau kalau dikonversi sekitar 360.000. Nah, cuman kalau nanti biasanya itu per tahun? Tahun, Pak. Per tahun ya, oke. Dan itu harganya kompetitif sih. Kalau Bapak Ibu bandingin sama platform lain juga banyak yang lebih mahal. Yang lebih mahal banyak. Benar kan? Nah, bahkan kalau Bapak Ibu, saya biasanya, makanya Bapak Ibu gabung lah ya di grup komunitas ini. Biasanya saya selalu bikin rombongan, Pak, ayo yang mau saya bantu upgrade. Karena kan sebenarnya upgrade harus pakai kartu kredit, dan kan banyak yang nggak punya kartu kredit ya. Nah, akhirnya yang mau saya bantu upgrade, itu biasanya transfer ke saya gitu ya. Nanti saya bayar pakai kartu kredit saya gitu. Atau saya bayar pakai PayPal saya gitu. Kalau Bapak Ibu ingin upgrade buat sekolah gitu ya, intinya dalam jumlah banyak, misalnya sampai 10 akun gitu misalnya, itu harganya bisa sampai bisa didiskon sampai 300.000 kayak gitu. Tuh. Per tahun. Gitu. Berarti nanti kalau memang butuh bantuan apapun karena beliau ini memang orang kuisis, bisa langsung kontak ke Mas Umar ya? Oke. Iya. Bisa minta dikasih nomor WA-nya, Mas, di chat? Ya, nggak apa-apa, ini cuma 66 ya. Oke. Saya malas kalau udah ratusan itu. Oh, terlalu banyak ya? Oh, gitu. Kalau 66 nggak apa-apa, Pak. Ini insya Allah ini sih, insya Allah kalau teman-teman di sini kan guru semua, biasanya mereka kalau nggak penting-penting banget nggak kontak. Saya stop sharing dulu ya, ini biar coretannya hilang ya. Oh iya, oke. Oke, silakan. Apa mau langsung main game dulu? Nanti kalau ada Oke, boleh demo satu, Pak. Didemokan satu. Atau tadi udah ada yang mau ngomong, Pak? Udah tanggung. Oke, silakan. Ada yang mau ngomong. Monggo. Siapa tadi yang mau ngomong? Tadi kayak ada yang bicara atau nggak jadi? Bu Zeni mungkin tuh ya? Bukan? Oke, Bapak tadi kayaknya. Oh, Bapak. Kalau nggak ada, Monggo, kita Pak. main dulu aja. Main dulu aja kita. Oke, kalau nggak ada ya monggo. Kita main dulu ya. Oke. Nah, ini nanti kalau kita udah ada Google Classroom bisa di sini nih. Nah, ini. Tapi nanti lah itu teaser aja. Nah, kemudian juga ya ini sambil saya menjawab pertanyaan sering ditanyakan. Kalau kita pakai quizzes, siswa harus punya akun nggak? Nah, kalau saya setting ini nggak terbatas, nggak harus, gitu Pak. Jadi nggak ribet gitu. Kalau kita mau bikin kalau kita mau menggunakan quizzes secara simple itu bisa. Tapi kalau kita mau bikin menggunakan quiz ini secara detail banget gitu, itu juga bisa gitu. Nah, saya buat tak terbatas. Jadi Bapak Ibu yang kalau belum punya akun quizzes pun tetap bisa main. Nah, kemudian ini tujukan jawaban, power up-nya nggak usah, waktunya nggak apa-apa ya, saya aktifin. Papan peringkat, iya, pertanyaannya nggak usah diacak, jawabannya diacak, question nggak usah, meme-nya ini. Nah, kita mainkan. Nah, ini saya silakan langsung klik linknya atau buka joinmyquiz.com, kemudian masukkan 894 956. Itu bisa dimainin di HP, bisa. Monggo, Bapak Ibu. Dimainkan itu. Ini ada berapa sih? Ada 64. Ya minimal 50 lah ya yang main. Ayo semuanya. Silakan semuanya diklik dong linknya. Sambil kita nunggu Di chat ya. Nah, di chat. Atau ini lihat langsung buka langsung buka joinmyquiz.com 894 956 juga bisa. Oke. Atau kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan sambil saya menunggu ini sampai 50 atau 40 lah ya. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyain. Link lebih lanjut buat belajar ini ya, saya kasih lagi. Tapi sudah. Ini saya nanya lagi boleh nggak? Oh, boleh, monggo. Silakan, Pak. Iya. Ya, Mas Umar, mumpung ada pengampunya. Iya. Untuk yang tadi didemokan menu impor soal itu apa termasuk bisa sama gambar impor soalnya itu? Bisa. Jadi nanti di formnya itu kasih, tapi
harus ini Pak, gambarnya link, bentuk link dari internet. Kalau dia nggak bisa nggak bisa langsung dimasukkan di template. nggak bisa. Nggak bisa, Kalau ya? kayak gitu nanti Bapak udah masukkan, ketikkan dulu aja ininya apa soalnya, nanti pas udah di-upload itu kan bisa Bapak tambah Lagi. gambarnya kemudian gitu. Oh gitu ya. Gitu Pak. Iya. Tapi kalau mau yang langsung harus link ya, pakai link. Yang link. Oke, terima kasih. Oke, mari silakan gabung, baru 26 ini yang gabung. Terus ini juga sedikit pengumuman bagi yang sudah masuk di sini. Tadi yang absen kan baru sedikit ya. Yang belum mengisi absen nanti segera diisi setelah selesai acara. Kita akan tutup paling cuma saya kasih waktu 20 menit ya dari setelah closing. Karena setelah 20 menit ya kita absennya kita inikan. Meskipun sudah saya sudah saya screen juga siapa aja yang ikut, tapi tetap nanti patokannya saya biar nggak repot ya, patokannya dari absen. Nah ini info aja, kalau nanti Bapak Ibu ikut yang Certificate Game Changer, nanti sertifikatnya kayak gini. Oh gitu. Kurang lebih ya Bapak Ibu. Nah ini 2 halaman. Prinsip Tapi ini ya. yang bukan JP ya, ini yang cuman certified apresiasi dari kami aja. Bukan yang 32 jam ya. Bukan. Yang 32 jam nanti berarti dari kita, Bapak. Iya. Kita minta Mas Umar yang jadi pemateri aja nanti. Materi sama kalau diperlukan tanda tangan kayak gini ya. Kalau diperlukan, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oh perlu lah. Kalau bisa dari ininya lah, dari apa? Kan langsung dari kuisisnya langsung ya. Bu Maulina sama Bu Timna mau tanya kayaknya tuh Pak. Tadi udah nanya kayaknya, apa Bu Timna mau nanya, monggo. Iya Pak. Monggo kalau mau tanya. Silakan, Bu. Iya, Mas Umar, begini, saya kan belum paham benar nih dengan kuisis. Pertanyaan saya seperti ini, kalau saya berperan untuk membuat pembuat soal di kuisis itu, berapa kali saya saya bisa membuat soal? Bisa berkali-kali atau gimana? Apakah saya harus membayar gitu loh? Nah, ini balik lagi Bu, silakan. Sorry. Iya, seperti itulah. Ini balik lagi Bu ya. Ini namanya fenomena tadi saya sampaikan super blaming gitu, atau premium blaming. Jadi balik lagi Bapak Ibu ya. Atau gini deh, biar Bapak Ibu nggak usah pusing ya. Anggap aja kuis itu nggak ada fitur berbayar deh, gitu aja. Karena fitur berbayar yang di kuis itu nggak banyak gitu. Termasuk kayak tadi pertanyaan Ibu soal, kalau saya buat soal berapa batasannya? Nggak ada gitu. Nggak ada batasan yang Ibu mau buat. Saya nggak tahu sih ya, mungkin at some point mungkin ada gitu ya. Tapi 100 tuh pasti bisa lah. Di kuis itu aja batas game berjalan secara bersamaan tuh 100 dalam satu akun. Jadi saya dan itu sama antara super maupun yang gratis. Saya misalnya mau nyelenggarain 100 game. Itu masih bisa secara bersamaan ya. Kalau nggak secara bersamaan itu unlimited gitu. Ada yang sampai puluhan ribu kali ada di data kami itu ada gitu kan. Nah, secara bersamaan itu 100. Sedangkan batasannya itu minimal misalnya buat optimal 100 gitu. Berarti secara dalam waktu yang sama kita bisa memainkan sebuah game 100 kali 100 berarti 10.000 peserta gitu kan. Nah, intinya baik lagi Bapak Ibu nggak usah berpikir batasan. Ini batasan kuisis sampai berapa gitu. Karena sampai sejauh ini yang gratis itu, batasan untuk yang gratis itu masih sangat besar gitu. Tidak ada batasan soal yang Bapak Ibu buat itu berapa gitu kan. Kemudian tidak ada batasan peserta dalam satu game itu sebetulnya sekarang masih 500 gitu. Tapi memang akan kita kurangi jadi 100 gitu. Tapi 100 menurut saya cukup lah untuk satu kelas gitu kan. Kemudian batasan game berjalan itu 100. Ini masih sangat cukup gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Oke, satu lagi deh biar 35, biar ganjil. Ayo Bapak Ibu. Oke, ayo ditambah lagi. Ini baru 34 ya? Baru 34 lagi. Monggo, ditambah lagi. Kurang satu yang bergabung. Udah ya? Udah 35 kita mulai aja ya Pak ya. Oke, boleh silakan. Kita mulai ya siap Bapak Ibu. Ini soalnya campur-campur ya Bapak Ibu biar fair. Jadi nggak cuma satu mata pelajaran. Siap, bersedia. Yang kalau menang, kalau mau hadiah minta ke Pak Abi ya. Siap Bapak Ibu.
Nah, ini bisa dilihat ya klasmennya ya. Ini pertanyaannya susah, ini pertanyaan susah sih. Karena banyak menjebak ya. Iya benar. Iya, karena dia 2 kali periode. Ayah dan gurunya nih gini. Asik lagu. Pertanyaan nomor 4 itu nanti multi select ya. Jadi jawabannya nggak cuma satu gitu. Setelah dijawab nanti ada tombol di bawah itu berikan atau submit gitu. Nah ini yang pertama Ibu Ulfarina ini belum ada yang salah. Oh, Ibu Eka Fitri juga belum ada yang salah. Oh, hebat deh. Wih, nomor 3 itu malah udah susah ini pertanyaannya. Kalau 1 sampai 4 bisa jawab benar itu hebat banget. Oh, ya. Oh, kan? Ibu Ulfa salah nomor 4. Coba Ibu Eka kayaknya salah nggak nomor 4. Nomor 4 susah memang, karena itu menjebak. Sebelum masa reformasi. Banyak tokoh yang dianggap menjadi pahlawan nasional. Ibu Ulfa masih yang pertama. Kalah. Masa sih? Oh, iya benar. Saya ngerjainnya serius nih, pada lama ngerjainnya. Nggak ada simak. Pak Abi yang mana, Pak? Itu Abi Niswah itu. Nomor berapa sih, Pak? Wah, saya nomor berapa tuh? Kayaknya agak kalah bawah, saya. Ya. Soal kelihatan. Susah ya Bapak Ibu ya. Saya emang buat susah sih. Saya ambil admit ini, Pak. Gak apa-apa, yang penting buat ngetes-ngetes aja. Ya, nomor 6 ini gampang loh. Coba ya, nomor 6. Baik yang salah, nomor 6. Apanya sih yang ditulis ini? Ke-14 apa? Dua-dua itu nggak tahu lah, udah amat. Jawab aja. Jawab aja. Koreksinya harus benar. Pak Wahyono Hadi pertama ini, Pak Wahyono. Tinggal 1 soal lagi. Itu ada pertanyaan yang agak aneh-aneh ya. Ada soal Naruto. Lah iya. Yang penting jawab aja. Terus saya makin ke bawah ini. Baik yang benar lagi. Yang nggak ngerti nih siapa nih Naruto ini. Bapak jarang nonton anak Bapak ya, Pak? Jarang. Uchida Sasuke. Oke. Apa lagi nih? Yang terakhir, kalau Bapak Ibu ada yang non Muslim, chat saya ya, nanti saya kasih tahu jawabannya. Itu soalnya suruh nebak surat apa itu. Gundul Pacul. Nah, saya juga ingin sampaikan di sini laporannya real time ya. Jadi yang sedang kita kerjakan itu hasilnya udah langsung
muncul di laporan gitu. Ya. Jadi saya nggak harus nunggu gamenya itu selesai gitu. Ya kan? Oh, nomor 4 gak ada yang benar. Mantap sekali. Saya nomor 17, Pak. Sasuke itu mah Naruto. Tokoh tersebut adalah Uchiha Sasuke, bener kan? Ayo Ibu Ulfa, selesain. Dulu suka nonton ini. Oh, tapi Ibu Rifa ini bisa menang nih. Urutan nomor 7 nih. Oh, Pak Abi 19 nih, waduh. Nah iya. Nggak apa-apa, yang penting. Bukan guru sih, Pak ya. Hah? Bukan guru. Yang penting ngetes aja, Pak. Yuk, saya tutup dalam waktu 30 detik ya. Satu, saya pakai stopwatch aja deh. Karena ini akan selesai, kalau nggak semuanya selesai, saya yang harus, matikan. Kita tunggu 20 detik deh. Oke. Setelah 20 detik, selesai nggak selesai akan saya berhentikan gamenya. 10 detik lagi. Yang pertama adalah Pak Ari Prima, kedua Ibu Ulfarina. Oh, Pak Ari Prima ini keren juga nih. Udah, saya udah 20 detik. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Saya akhirin ya. Saya akhirin. Oke. Iya. Dah. Yang ketiga Pak Wahyono, kedua Ibu Ulfarina, dan yang pertama ini Bapak atau Ibu ya, Ari, kayak Bapak deh, Pak Ari Prima. Tuh, nah, ini laporan. Kalau yang di awal sebenarnya laporan kayak gini aja gitu. Nah, kalau saran saya sih jangan lihat laporan di sini gitu, tapi lihat langsung laporan yang di apa? Ini saya stop sharing dulu. Ini ada yang coret-coret layarnya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan tuh Ibu, oh ini belum saya dikasih. Pak Ari Prima, ketepatannya 82% gitu ya. Ini saya bisa tahu Pak Ari ini salah nomor 4. Udah, sisanya benar semua. Wah, keren. Ibu Ulfa salah nomor 3, salah nomor 4. Nomor 4 salah. Nomor 6 juga salah. Ini pasti baik yang ketipu ya. Nomor 6 ini gampang loh. Adi berumur 6 tahun, sedangkan Ane berumur sepertiganya Adi. 21 tahun kemudian, Adi berumur 27. Berapakah umur Ani di tahun yang sama? Masa 9? Masa dia selama 21 tahun nggak bertambah gitu? Jadi 23 kalau nggak 4 tahun ya. Iya. Enggak, karena terpakunya 27-nya itu. Nggak lupa Iya. 21-nya. Jadi harusnya kan dikurangin 2 kan karena umurnya Iya. Memang menjebak, Bu, gitu. Nah, Iya. tapi intinya gitu, ini biasanya mungkin yang belum banyak hanya mengeksplor laporan di sini, gitu. Padahal bisa juga dilihat di sini, gitu kan. Atau bahkan di sini nih, gitu yang tadi. Nomor 4 nggak ada yang benar, gitu kan. Soekarno sama Bung Tomo itu baru dijadikan pahlawan nasional tuh di zaman SBY, Bapak Ibu. Menyedihkan. Bisa dicek. Kalau sejarah saya agak berani ya, karena saya sosial dan saya suka sejarah gitu. Jadi, dan tadi juga kalau kita mau cetak laporan dalam bentuk PDF juga bisa nih tadi, yang detail banget gitu kan. Nah ini jadi banyak banget kan, berapa halaman coba nih jadinya? Karena di sini satu user itu mendapatkan jatah 1 halaman sendiri. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian kalau saya mau download jadi Excel, laporannya juga bisa, gitu. Gratis, balik semuanya gratis. Jangan ditanya lagi, ini berbayar nggak Mas gratis? Nah, ini yang paling menarik tuh, Pak, karena gratisnya itu tuh, Pak. Jadi mungkin bisa jadi pilihan utama nih sekarang. Iya. Saya baru nyadar. Atau mungkin harusnya kemarin kita di poster pakai gratis juga, Pak. Aplikasi gratis. Gitu, iya benar. Oke. Karena mungkin karena memang
Saya pun kadang kalau di luar gitu ya, selain aplikasi ya belajar gini, memang sekarang macam platform itu kalau gratis itu batasannya banyak gitu kan Pak ya, kayak banyak lah, kayak misalnya saya mau, kemarin saya nyari-nyari kalau mau yang rekam video tutorial tuh pakai apa gitu kan, yang bagus, yang gratis, ya harus cari-cari juga gitu, nggak banyak memang. Nah makanya balik lagi, sebenarnya prinsip kami sih di Quizizz, memang ya itu akan ada yang fitur berbayar, tapi yang gratis itu insya Allah nggak akan dibatas-batasin gitu loh ke depannya juga. Ya jadi jangan seuzon, ini paling gratis cuma sampai akhir tahun, nanti tahun depan udah langsung semua berbayar, enggak gitu. Jadi fitur-fitur utama itu akan tetap gratis, insya Allah selamanya kayak gitu. Oke, sip kalau gitu. Ini kalau gitu tadi ada yang tanya lagi Pak. Ini Gimana? Kalau untuk mungkin dia nggak ngikutin yang waktu Mas Umar ngomong. Jadi dia ngomong begini. Nanyanya tuh untuk yang lambang matematik bisa nggak? Nah ini kan tadi udah dibahas nih, monggo dijawab lagi. Iya, termasuk soal tadi kan ada, ya meskipun tadi basic banget ya, ada pi kan tadi. Iya, itu benar. pun saya masukkan di situ gitu. Saya nggak pakai gambar, nggak kopas dari mana-mana gitu. Ini saya ngambil dari rumus matematika, tapi ini bisa kok. Tadi kan sudah kita demonstrasikan dan ini bisa, dan gratis juga. Gratis. Oke, jadi bisa Bu untuk yang lambang matematik segala macam sudah disiapkan sama Quizizz. Ini contoh ya, contoh ini saya mumpung lagi ada. Ini tinggal dimasukin aja, Pak. Nah, cuman saya yang nggak ngerti rumus matematiknya. Jadi intinya bisa, ini bisa Bapak bisa lihat ya. Cuma saya nggak ngerti kan rumus matematik yang benar itu seperti apa. Jadi ya intinya contohnya seperti ini bisa gitu aja. Oke, sip. Nah, ini mungkin saya tanya lagi ya, Mas Umar ya. Ini kan udah ada soal jutaan ya di Quizizz ya. Tapi itu dalam bahasa Inggris apa? Yang bahasa Indonesia pun ya kami nggak ngitung banget sih Pak ya. Cuman coba deh Pak Abi mau nyari soal tentang apa Pak misalnya? Yang spesifik tapi jangan sejarah terlalu general. Oke, yang spesifik. Misalnya apa? Yang spesifik apa ya? Bhinneka Tunggal Ika ya? Kalau saya soalnya selama ini kalau nyari soal apapun hampir semuanya ada. Nah ini kan. Oh gitu. Ya kita nyari Bhinneka Tunggal Ika. Oh gitu langsung ya? Ada ya Bhinneka Tunggal Ika ya? Ya memang kita nggak pernah. Karena gini juga Pak, guru itu kadang, karena kenapa kami nggak bisa menghitung banget berapa jumlah soal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Karena kadang by default, jadi gini, jadi gini, Quizizz itu bahasanya itu akan mengikuti bahasa browser gitu kan. Kalau browser atau Google Chrome Bapak Ibu itu pakai bahasa Inggris, Quizizz by defaultnya akan bahasa Inggris kayak gitu. Nah, dan banyak guru yang nggak tahu kalau itu bisa dipindah ke bahasa Indonesia atau memang mereka sudah nyaman juga dengan bahasa Inggris. Nah akhirnya ketika membuat soal, sebenarnya soal itu berbahasa Indonesia gitu, cuman karena mereka menggunakan kuis bahasa Inggris, akhirnya sistem by default mengkategorikan itu sebagai kuis bahasa Inggris gitu. Oke, sip. Dan tapi selain itu kuis itu akan sangat berguna buat guru-guru bahasa sama guru-guru matematik ya, karena bukan hanya bisa dapat soal dari orang Indonesia aja gitu, tapi mereka kayak guru bahasa Inggris soalnya itu udah surga banget lah Quizizz, atau guru-guru bahasanya juga bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu. Karena ya soal-soal yang dibuat oleh guru luar negeri juga kan ya banyak gitu. Jadi udah surga banget. Gitu. Oke. Coba Pak di searching Pak tulisan hiperbola. Tulisan? Iya. Itu Hiperbola. maksudnya majas atau? Majas juga boleh. Atau majas juga boleh. Oke. Saya pengen tahu. Oh iya banyak berarti ya. Majas. Oke. Siap. Dan di sini pun kita bisa menggunakan filter Pak. Jadi misalnya tadi kalau kita ini tips aja sih ya. Kalau Bapak Ibu mau hasil terbanyak pilih Indonesia sama English gitu. Karena balik lagi banyak orang Indonesia yang defaultnya itu dia pakai bahasa Inggris terus nggak diubah-ubah gitu. Nah kemudian kita mau yang soalnya itu ada kuisnya itu ada berapa soal gitu. Misalnya saya mau yang 1-20 sama 11-20 gitu. Kemudian kita juga
bisa ini mau yang buat apa nih SD, SMP, SMA, karena Majas mungkin diajarin di setiap level tapi kan tingkatannya beda-beda gitu kan. Misalnya yang apa ya, SMP deh terapkan. Nah ini udah spesifik untuk level SMP gitu. Oke, siap, Kalau siap, kita ganti ke level SD mungkin beda hasilnya gitu kan. Nah beda kan hasilnya gitu. Jadi bisa disesuaikan juga karena kan banyak tuh materi yang tema yang sejarah penjajahan, sejarah penjajahan tuh SD, SMP, SMA dipelajarin terus gitu kan. Tapi level kedalaman, level soalnya SD, SMP, SMA kan beda-beda sehingga kita bisa di ini. Baik. Nah dan ini juga gratis, gratis Bapak Ibu jangan. Nah ini ada yang tanya Pak, di HP ini mau cari searching ini nggak ketemu dia. Nah ini gimana ini caranya katanya? Pertama, pastikan kalau Bapak Ibu buka di HP, nah ini apa ya, tips atau bukan ya, jadi pastiin Bapak Ibu tuh link address-nya tuh quizizz.com/admin. Nah, karena misalnya Bapak Ibu tadi kan habis main game, terus buka Quizizz di HP. Nah, itu kadang dia jadi default quiz-nya quiz.com/join, itu layar siswa Pak, gitu. Tapi intinya bisa kok. Itu memang perlu penjelasan yang agak lebih komprehensif ya. Ya nanti, gini aja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau nanti kita dari komunitas ini ingin buat pelatihan sendiri, oke. Tapi kalau misalnya nanti, misalnya pun peminatnya nggak banyak pun nggak usah khawatir. Gabung aja di grup komunitas. Nanti itu setiap 2 minggu sekali, itu kita ada pelatihan gitu. Jadi nanti banyaklah intinya opsi-opsi Bapak Ibu kalau ingin. Saya cuma pakai HP gitu, mau belajar pakai HP aja. Ada, saya pernah kok buka sekali pelatihan menggunakan quiz hanya dengan HP dari 0 sampai akhir. Bisa. Tuh. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Ini masih ada waktu 5 menit. Itu di chat tadi ada pertanyaan. Oh, di chat ada pertanyaan. Kolom pencarian kok nggak ada ya di saya? Saya buka di HP sudah. Udah. Terus, jika salah guru hendak memberi kuis. Jika secara online guru hendak memberi kuis dari Quizizz, kita memberikan linknya ya? Iya, berikan link atau kode game. Oke. User maksimal untuk satu kuis sekarang 500. 500 peserta. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Monggo langsung aja yang mau tanya. Di atas ada pertanyaan, Pak. Oke, boleh. Boleh, Bu, monggo, silakan. Ibu bisa. Di chat, Pak, di chat. Oh, di chat. Kalau jika dikerjakan di lain waktu bisa nggak? Bagaimana pengaturannya kalau kata PR, itu pakai mode PR. Iya, PR. Coba ya, saya demonstrasi secara singkat ya, Bu. Jadi, kalau misalnya pakai mode PR, itu kita berikan ini, pilih yang ini ya, yang berikan pekerjaan rumah. Tentu gini, dari awal ya, misalnya kita nyari dulu soalnya, VOC gitu ya. Nah, kemudian saya pilih soalnya, kemudian saya pilih berikan pekerjaan rumah, kemudian pilih deadline-nya. Nah, ini baru agak beda antara yang baik sama enggak. Kalau yang gratis itu deadline-nya maksimal 2 minggu gitu. Menurut saya 2 minggu itu masih cukup make sense lah ya, nggak terlalu kurang banget gitu kan. Bahkan kalau 2 minggu sudah mau habis, Bapak Ibu nanti H-1, H-2 bisa diperpanjang lagi 2 minggu gitu. Nah ini karena saya pakai yang super jadinya bisa kapan aja. Dan saya ini 8, saya kasih waktu 10 hari ya. Ya udah nanti tinggal diatur aja ini mau pakai wajib login apa enggak. Tapi nanti intinya udah tinggal diatur, klik atur. Nah kemudian nanti udah nih tinggal kasih linknya atau kita berbagi linknya, kasih nomornya, kodenya atau berbagi link. Udah nanti ini tinggal kita bagikan di Microsoft Teams, Canva, Schoology, Reminds, atau grup WhatsApp, Telegram, ya, atau kalau Google Classroom juga bisa langsung diklik di sini. Udah nanti siswa bisa mengerjakan soal ini kapan aja sampai batas yang kita tentukan. Gitu. Itu demonstrasi secara singkatnya ya, Bu. Gitu. Oke. Terima kasih, Nak. Oke. Ya.
Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada waktu 2 menit. Mas Umar, terakhir tanya. Gimana? Untuk biar integrasi sama Classroom tadi itu harus satu akun ya? Apa beda akun bisa? Buat guru bisa. Maksud saya Classroom-nya itu kita akunnya... Iya, kalau buat guru, ya saya paham. Kalau guru, misalnya akun kuis saya, misalnya umar@gmail.com, akun Google Classroom saya aziz@gmail.com, gitu kan Pak? Iya betul. Bisa Pak. Kalau guru bisa, tapi kalau siswa nggak bisa. Kalau siswa, Google Classroom dia apa, kuis dia harus juga itu. Kalau guru bisa beda. Saya Classroom sama Quizizz-nya beda akun. Oh, nggak masalah, bisa kok Pak. Tuh, nanti tinggal apa namanya? Gimana? Nah ini ganti akun nih Pak nanti di sini. Terus ganti email yang lain tuh. Bisa. Tapi tidak saya praktekkan di sini karena nanti nggak sempat. Iya, yang penting bisa. Oke, gimana Pak Adi? Ini sudah jam 10.29 ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, ini alhamdulillah hari ini Pak yang masuk itu tadi tertinggi di 70. Biasanya kalau di 70 yang masuk di Zoom itu biasanya plus minusnya itu 5 sampai 10. Jadi antara 75 sampai 80 hari ini. Ya alhamdulillah. Ini gimana Bapak Ibu? Ini menarik ya. Ternyata Quizizz bisa dikatakan 95% gratis loh. Ini kalau kita ngadain gimana nanti Pak? Ibu, kalau ngadain pelatihan nanti? Siap. Setuju ya? Siap ya? Oke, tuh. Pak Mas Umar dengar sendiri ya, pada pengen tuh mereka nanti. Jadi nanti saya coba koordinasi sama teman-teman pengurus. Mudah-mudahan nanti akan segera kita udah ada ininya, penjelasannya segera saya kabarkan ke Mas Umar. Gimana? Iya, Mas Umar ya? Oke, sip. Saya sih bebas aja, Pak. Cuma nanti kita tentukan waktunya aja sama. Oh, jelas. Intinya kalau saya soal nanti apakah nanti misalnya mau ada sertifikat sendiri atau tidak, kemudian apakah ada kontribusi atau tidak, itu saya nggak terlalu ribet sih ya. Yang penting komitmen aja sih kalau udah mau, karena pelatihan itu kita intens ya. Kalau webinar kan saya jelasin selesai gitu kan, tanya jawab. Kalau pelatihan itu kalau bukan sih ya, kalau banyak Bapak Ibu yang udah ikut pelatihan saya, kesabaran saya itu lebih sabar lagi. Mungkin Pak Abi juga tahu ya kalau kita pelatih itu. Kadang udah 1 jam tapi masih ada guru yang belum bisa buat akun, akan tetap kita bantuin gitu. Oh gitu. Oke. Di sesi pelatihan ya Mas ya. Nah nanti kebetulan yang di bidang pelatihan ini kan Pak Budi Kurniawan, Mas Umar. Nanti saya coba koordinasi sama teman-teman. Yang jelas kita ini juga memang butuh dana. Kelompok kita loh Pak. Kan juga ada operasional ya. Ini saya juga nggak enak sama teman-teman nih. Aduh elah. Jadi ya mudah-mudahan doain aja bisa segera kita ambil keputusan dan mudah-mudahan nanti banyak yang bergabung juga dan bisa manfaat. Karena ini saya lihat menarik gratisnya itu loh. Yang saya pikir jadi daya tarik. Benar nggak Bapak Ibu? Iya betul. Oke, kalau gitu kalau memang sudah cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ini sementara webinar ini saya cukupkan meskipun ini masih belum pelatihan ya, tapi sudah sangat menarik dan sangat bagus. Nih nanti ini akan segera saya upload rekamannya ya, dan juga jangan lupa yang belum absen bisa segera absen karena ini terus terang untuk kita membuat sertifikat yang 32 JP akumulasi ya. Baik, dari saya sebagai hostnya terima kasih Mas Umar ya, terima kasih Mas Budi, terima kasih Bapak Ibu yang semuanya sudah bergabung di webinar ini. Dari saya kalau ada yang salah tuh murni dari saya, kalau ada yang benar itu hanya dari Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan ya, segala macam Bapak Ibu kekurangan. Saya pamit, semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk. Amin. Terima kasih Mas Umar. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.